Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk pada pembacaan firman Tuhan serta perenungan. Pembacaan Alkitab kita di sore hari ini terambil dalam Perjanjian Lama 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, alam maha pengasih maha penyayang, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan karena kesempatan yang indah ya Tuhan berikan bagi kami semua untuk mau membaca, mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya Tuhan kami mohon ya Tuhan, kiranya Tuhan urapi kami semua yang hadir pada saat ini, sehingga firman yang akan kami baca dan kami renungkan itu mendapat tempat dalam hati kami. Tuhan tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Pembacaan kita, saya ulangi lagi, dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7, dan kita akan baca hanya sampai pada ayat yang ke-16 dengan perikop Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu, ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pergi pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan
perantaraan Elia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia mereka yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita di sore hari ini adalah pertolongan Tuhan ketika menghadapi bahaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, adakah di antara kita yang tidak pernah mengalami masalah? Sudah pasti setiap orang pernah mengalami masalah. Entah itu masalah kecil atau masalah ringan, atau masalah besar, atau masalah berat. Seorang janda di Sarfat beserta anak satu-satunya mengalami masalah besar, yaitu terancam mati kelaparan. Karena persediaan bahan makanan hanya cukup untuk dimakan sehari, sesudah itu mereka akan mati kelaparan. Tuhan mengutus Elia untuk menyelamatkan janda tersebut beserta anaknya. Elia diutus ke Sarfat wilayah Sidon yang jauh dari wilayah Israel dan Yehuda. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan ini kita melihat dan belajar bersama-sama bagaimana seorang janda di Sarfat beserta anaknya satu-satunya diselamatkan Tuhan dari bahaya kelaparan. Pelajaran apakah yang dapat kita ambil dari janda tersebut? Yang pertama, hidup beriman. Hal ini kita bisa baca di dalam ayat 11 dan ayat 15. Dalam teks tersebut memang tidak dikatakan bahwa janda tersebut beriman kepada Tuhan. Akan tetapi dari sikapnya yang mematuhi perintah seorang hamba Tuhan yang bernama Elia, maka dapat diketahui bahwa janda tersebut beriman kepada Allah, Tuhan orang Israel. Walaupun janda tersebut bukan orang Israel. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan, hal pertama yang dibutuhkan adalah iman. Ada banyak contoh dalam Alkitab di mana seseorang mengalami mujizat karena iman mereka. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Mujizat tidak akan terjadi tanpa iman. Pelajaran kedua dari janda di Sarfat adalah ketaatan. Masih dalam ayat yang sama, yaitu ayat 11 dan ayat 15. Janda tersebut tidak hanya beriman, tetapi dia memiliki ketaatan kepada perkataan utusan Tuhan, yaitu Elia. Walaupun dia belum mengenal siapakah Elia, tetapi dia menaati setiap perkataan Elia. Walaupun apa yang dikatakan Elia tidak masuk akal bagi dia, tetapi janda tersebut tetap taat pada perkataan Elia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan, beriman saja
tidak cukup, melainkan harus diikuti dengan ketaatan untuk melakukan kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Karena iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 26b. Pelajaran ketiga dari janda di Sarfat, yaitu tidak khawatir hari besok. Hal ini kita bisa baca di dalam ayat 12, 13, 14 dan ayat yang ke-15. Persediaan bahan makanan yang hanya tertinggal segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli menandakan bahwa persediaan bahan makanan untuk janda tersebut beserta anaknya hanya cukup dimakan untuk 1 hari saja. Apalagi kalau ditambah dengan Elia. Karena persediaan yang tinggal sedikit atau sangat sedikit, maka janda tersebut berkata bahwa setelah segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli dibuat roti, sesudah itu habislah persediaan bahan makanan sehingga mereka akan mati kelaparan. Melalui Elia, janda tersebut diingatkan dan dikuatkan untuk tidak takut dengan persediaan yang hanya cukup untuk dimasak sekali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seringkali hidup kita diliputi dengan ketakutan dan kecemasan apa yang akan terjadi pada hari-hari selanjutnya. Ketika keuangan kita sudah menipis dan tidak cukup untuk membiayai beberapa hari ke depan karena ada banyak pengeluaran yang tidak terduga, maka rasa khawatir dan cemas mulai muncul. Bahkan kekhawatiran tersebut dapat menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga. Ketika kekhawatiran mulai melanda hidup kita, maka ingatlah akan perkataan firman Tuhan. Di dalam Matius 6 ayat 34 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pelajaran keempat dari janda di Sarfat adalah mengutamakan Tuhan. Kita bisa baca di dalam ayat 13. Dengan tepung yang tinggal segenggam dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli, namun janda tersebut lebih dahulu membuat sepotong roti untuk Elia. Baru kemudian dia membuat roti untuk dia dan anaknya. Nabi Elia diutus oleh Tuhan kepada janda di Sarfat untuk menyelamatkan janda beserta anaknya dari kelaparan. Dia mengutamakan utusan Tuhan untuk makan terlebih dahulu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diminta untuk memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Sesulit apapun kehidupan kita, jangan lupa memprioritaskan Tuhan. Dengan mengutamakan Tuhan dalam hidup kita,
maka Tuhan pasti mencukupkan kebutuhan kita. Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran kelima dari janda di Sarfat adalah berkat Tuhan sesuai kebutuhan. Kita bisa lihat itu di dalam ayat 14 dan ayat 16. Walaupun setiap hari janda tersebut mengambil tepung segenggam dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli untuk membuat makanan berupa roti yang dimakan mereka bertiga, yaitu Elia, janda beserta anaknya. Akan tetapi tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli tidak pernah berkurang dan selalu tersedia setiap hari sampai Tuhan menurunkan hujan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita harus bisa membedakan mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang menjadi keinginan kita. Terkadang kita meminta Tuhan bukan apa yang menjadi kebutuhan, tetapi apa yang menjadi keinginan kita. Masing-masing orang memiliki kebutuhan berbeda. Tuhan akan mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan apa yang menjadi keinginan kita. Karena yang bersifat keinginan hanya untuk memuaskan daging kita. Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi masalah atau bahaya yang mengancam hidup kita, ingatlah bahwa Tuhan penolong kita. Mujizat bisa terjadi. Apa yang harus dilakukan agar mengalami pertolongan atau mujizat dari Tuhan? Yang pertama, hidup beriman. Yang kedua, ketaatan. Yang ketiga, tidak khawatir hari besok. Yang keempat, mengutamakan Tuhan. Dan yang kelima, menyadari bahwa berkat Tuhan sesuai kebutuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati jemaat. Amin.